Ya, halo semuanya, selamat datang lagi di Freedom Indonesia. Jadi di video kali ini aku akan ajari kalian cara untuk melakukan blur di Medibank Paint versi mobile ya, versi Android ini. Nah, waktu itu ada yang komen, "Bang, gimana caranya untuk melakukan blur dan juga smudge di Medibank versi mobile? Apakah ada fiturnya atau enggak?" Tentu jawabannya ada guys ya, dan di sini aku akan ajari kalian. Oke, di sini saya akan jelaskan mengenai Medibank ini terlebih dahulu ya, sebelum kalian menggunakan fitur blur dan sebelum saya memulai tutorialnya. Untuk fitur di Medibank ya, seperti blur dan kemudian smudge itu kebanyakan berada di brush ya. Jadi kendalinya itu kebanyakan berada di brush ini. Nah, jika kalian pengen blur, kalian bisa pergi ke brush, kemudian kalian bisa lihat tuh. Di sini ada fitur blur sama smudge. Jadi kebacanya itu di bagian brush ya. Dan jika misalnya saja nggak ada di bagian brush ini, itu kalian bisa tap tanda plus yang ada di kanan itu, yang aku kotaki itu, kalian bisa tap dan kemudian kalian bisa cari yang namanya blur atau smudge ya. Jika misalnya saja di sini masih kurang, kalian bisa tap yang cloud ini. Kalian bisa tap dan di sini ada banyak, bahkan eraser pun ada di sini ya. Jadi kalian tinggal tap aja. Jika misalnya saja kalian pengen tambahkan ke brush, kalian tinggal tap aja, nanti secara otomatis akan terdownload. Jadi kebanyakan untuk kendalinya di Medibank ini itu ada di bagian brush ya, bukan seperti aplikasi lain yang ada fiturnya tertentu gitu. Kalau di Medibank ini kebanyakan di brush. Nah, tapi apakah ada untuk filternya? Tentu saja ada ya. Untuk fitur blur ini itu ada filternya aja ya. Bisa kalian lihat seperti ini. Kalian tinggal tap aja seperti ini dan kemudian kalian tap titik 3 yang ada di pojok kanan bawah itu. Yang ini ya, yang aku kotaki ini. Kemudian ada tulisan Gaussian blur. Dan ini kalian bisa pakai ya. Oh ya, di sini aku pakai bahasa Inggris. Jadi jika kalian pengen mengikuti tutorialnya, kalian bisa pakai bahasa Inggris saja di handphone kalian ya. Karena aplikasi Medibank ini itu mengikuti bahasa dari handphone kalian. Nah, aku lebih nyaman pakai bahasa Inggris, makanya aku ubah ke bahasa Inggris, lebih familiar aja gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada fitur, gimana ya cara bacanya? Gaussian blur mungkin ya. Seperti itu. Pokoknya fitur blur lah ya. Dan untuk fitur yang lain apakah ada bang? Ya tentu saja ada. Caranya kalian tinggal tap aja yang ini, filter list ya. Nanti di sini kalian bisa lihat banyak sekali filter yang bisa kalian pakai. Nah, untuk filter blur itu cuman ada Gaussian blur aja. Yang lainnya nggak ada ya. Yang lainnya itu kalau misalnya saja motion blur dan juga lens blur itu terkunci. Jadi kalian harus bayar jika kalian pengen pakai ini gitu ya. Nah, tapi kalau versi PC gratis guys ya. Kalian bisa pakai sesuka hati gitu. Cuman resource-nya aja yang bayar, kayak brush tertentu aja yang bayar. Kalau untuk filternya gratis semua kalau versi PC-nya ya. Jadi di sini kalian sudah jelas ya tempat-tempat di mana kalian ingin menggunakan fitur blur ini. Kalau untuk fitur smudge nanti aku akan kasih video yang terpisah ya. Karena jika aku gabung ke satu video itu porsinya terlalu besar untuk informasinya. Jadi di sini aku akan fokus ke blur aja. Oke, sekarang saya akan jelaskan mengenai aturan dan bagaimana cara untuk mengeksekusinya. Nah, di sini untuk fitur blur ini itu kalian cuman bisa melakukannya di layer yang kalian pilih aja ya. Di sini aku udah coba cari ya untuk layer-layer bagaimana cara memilih keseluruhan layer dan bagaimana caranya agar bisa melakukan blur ke semua layer, dan itu ternyata nggak bisa. Bahkan di versi PC pun aku juga nggak bisa melakukannya guys ya. Aku seleksi semua layernya pun itu nggak bisa aku efek, aku filter nggak bisa, dan aku juga nggak bisa menggunakan fitur blurnya gitu ya. Nah, bahkan jika kalian memasukkan ke folder seperti ini ya, semua gambarnya ke folder seperti ini kalian bisa lihat. Nah, jika kalian memasukkan semuanya, itu fitur filter sama fitur blurnya itu nggak bisa gitu. Bahkan jika kalian menggunakan brush yang blur seperti ini ya, kalian menggunakan brush yang blur kemudian kalian blur seperti ini, itu nanti akan ada peringatan kalau itu adalah layer yang nggak bisa di blur gitu. Karena ini layernya layer folder ya, layer yang dikhususkan, jadi nggak bisa di blur sama sekali. Nah, caranya ya kalian harus satu persatu layernya ya. Satu persatu layernya kalian harus pilih, baru kalian bisa menggunakan fitur blur atau filter ini. Nah, solusinya kalian gabung semua layernya menjadi satu bagian, atau kalian bisa simpan dulu gambarnya menjadi JPG, menjadi format gambar ya. Kalian bisa tap titik 3 yang ada di pojok kiri bawah itu, kalian bisa tap garis 3 maksudnya ya, garis 3. Kemudian kalian bisa ekspor ke PNG, JPG atau yang lainnya gitu ya. Nah, habis itu kalian bisa tambahkan ke sini, ke layer ini ya,
ke bagian layar ini. Itu jika kalian nggak mau filenya itu rusak ya. Misalnya saja di sini file mentahnya kan ada banyak kan, ada blend mode, ada layer yang di clipping, dan ada layer banyak. Nah, jika kalian gabungin semuanya, itu pastinya akan merusak file mentahnya, jadi nggak bisa diedit-edit lagi, alias langsung keseluruhan tergabung ya. Contohnya seperti ini ya. Di sini aku akan ajarin kalian cara untuk melakukan blurnya. Di sini kalian bisa tap titik 3 yang ada di pojok kanan bawah, dan kemudian kalian bisa margin all layer ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada tulisannya, kalian bisa tap. Habis itu nanti akan muncul pop up seperti ini ya. Dan kalian bisa centang semua atau pilih salah satu, atau kalian bisa langsung oke aja. Nah, seperti ini. Nanti layarnya akan tergabung semua ya. Tapi layer-layer yang lain itu akan hilang ya, nggak kayak Ibis Pen yang bisa gabung layer dan ditaruh di layer baru gitu. Kalau ini nggak, semuanya akan tergabung gitu. Dan ini nggak ikut tergabung karena di disable alias dinonaktifkan ya. Dan jika udah seperti ini ya, itu kalian bisa menggunakan filter. Kalian tinggal tap titik 3 yang ada di pojok kanan bawah itu. Kemudian kalian bisa menggunakan filter list seperti ini, dan cari yang namanya Gaussian blur seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa atur ya kekuatan blurnya. Nah, ini jadi lebih blur, pengen lebih blur lagi juga bisa guys ya. Dan jika udah, kalian bisa set aja. Tapi di sini saya nggak akan set, saya akan cancel aja karena ada trik lain yang jauh lebih baik gitu ya. Oke, jadi jika misalnya saja kalian nggak pengen ini semua rusak ya, alias tergabung jadi satu supaya kalian bisa edit-edit lagi, kalian tinggal tap aja yang paling atas ya. Yang paling atas seperti ini layarnya. Dan kemudian kalian bisa pilih select an image to add ya. Jadi kalian bisa tambahkan foto yang kalian simpan tadi ya. Jadi gambar ini itu kalian simpan dulu ya. Kalian ekspor dulu menjadi sebuah file gambar, dan kemudian kalian bisa tambah ke layar itu dengan pilih yang select an image to add ya. Jadi kalian bisa tap yang ini. Nah, habis itu kalian bisa pilih folder yang berisi gambar yang kalian simpan tadi. Jadi kalian tinggal tap aja seperti ini. Kemudian kalian bisa set atau kalian bisa pasangkan aja. Nah, oke, seperti ini. Extract line yes or not? Ya, tentu saja enggak ya. Enggak usah diekstrak. Nah, seperti ini guys ya. Jadi layer yang di bawahnya itu masih utuh, dan kalian tinggal edit aja layer yang paling atas ini gitu ya. Nah, cara ngeditnya itu seperti ini. Ini adalah triknya. Jika kalian pengen fokus ke bagian pinggir saja ya, bagian pinggir seperti ini, kalian bisa menggunakan seleksi. Jadi di sini langsung saja pergi ke fitur seleksi ya. Yang ada di bagian atas ini juga boleh kalian pakai. Kalian bisa tap icon yang ini. Nah, kemudian kalian pilih yang lasso ini. Yang ini ya, yang aku kotak itu. Kemudian kalian seleksi menggunakan fitur lassonya seperti ini ya. Nah, di sini aku maunya itu wajahnya nggak ikut ke seleksi ya. Nah, seperti ini. Nanti aku akan jelasin tentang masalah seleksi-seleksian ini ya. Oke, ini udah terseleksi. Nah, jika udah terseleksi semua seperti ini, itu kalian harus balik seleksinya ya. Karena yang diseleksi wajah, pastinya nanti bagian wajah yang malah blur. Jadi kalian harus balik untuk area seleksinya. Caranya kalian tinggal tap titik ini ya, titik-titik kotak itu yang aku kotaki itu ya, yang ada di bagian bawah itu ya. Kalian tap aja, dan setelah itu kalian gunakan yang inverse selection, yang ini yang aku kotaki ini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang keblur nanti itu yang bagian pinggir-pinggir ini ya, bukan yang wajahnya gitu. Nah, setelah itu kalian masuk ke menu layar lagi dan pilih layar fotonya. Setelah itu kalian pilih di tab titik 3 ini yang ada di pojok kanan bawah itu, dan kemudian kalian bisa gunakan langsung Gaussian blur seperti ini. Kalian juga boleh menggunakan filter ya. Dan setelah itu kalian bisa tentukan blurnya seperti apa. Oke, jadi seperti ini misalkan saja ya guys ya. Kemudian kalian boleh set dan jadi guys. Untuk ngilangin seleksinya itu kalian bisa ini di deselect. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat yang bagian tengah atau bagian wajah itu masih biasa, sementara yang bagian ini, yang bagian pinggir-pinggirnya itu terblur alias jadi buram gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya kalau pakai ini guys? Pakai pakai brush ini ya. Kalau pakai brush ini sebenarnya cukup terbatas ya, karena ukuran brushnya itu cuman 500 kalau nggak salah. Mentoknya itu cuman 500. Nah, tapi di sini saya akan praktekkan. Oke, pertama di sini aku akan ilangin aja yang ini, dan aku akan tambah foto lagi. Oke, di sini aku udah tambah foto di atas ya. Dan setelah itu aku akan gunakan blur ini, dan untuk ukurannya itu juga bisa diperbesar ya guys ya. Oh ya, jika kalian pengen menggunakan blur yang brush itu ya, itu kalian harus setting ke bagian brush seperti ini.
dan ukurannya mentok memang cuman 500 pixel guys ya. Jadi cuman segede ini aja gitu. Nah, jika udah seperti ini ya, udah kalian pilih untuk bagian blurnya, untuk kuas blurnya, dan kalian bisa tentukan untuk ukurannya, dan setelah itu kalian bisa blur seperti ini. Nah, masalahnya untuk blur yang satu ini ya, itu paling cocok itu hanya digunakan untuk blur-blur di area tertentu. Contohnya seperti bayangan seperti ini ya, bayangan dan cahaya seperti ini, itu cocok jika kalian gunakan blur. Tapi jika kalian gunakan ke area karakter, itu nggak cocok guys ya. Jadinya kayak gini, aneh gitu. Jadinya kesannya aneh dan susah banget buat dikendalikan, karena kalian harus menyetingnya di area sini guys ya, di area bagian ini, bagian brush ini ya, kalian harus setting seperti ini, opacity-nya, kemudian untuk besarnya, kemudian untuk size-nya ya, size minimum ini untuk lancip atau enggaknya ya, untuk bagian bawah ini. Dan di sini saya akan coba set seperti ini, dan kemudian barulah kalian bisa melakukan blur. Cukup berat ya, karena ya handphone aku nggak mumpuni guys ya sebenarnya ya, kurang kuat gitu, RAM-nya cuma 4 GB. Nah, jadi intinya kayak gini ya cara untuk melakukan blur. Pertama ada di bagian filter seperti ini, yang kedua itu ada di bagian brush. Kalau untuk yang bagian brush itu khusus untuk kalian ngeblur di bagian-bagian tertentu ya, contohnya seperti bagian bayangan atau cahaya seperti ini. Kalau untuk filter ya, untuk filter blur ini itu gunanya untuk melakukan blur secara keseluruhan foto ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, oke guys ya, jadi cukup sekian untuk videonya. Semoga kalian gak bingung atau gimana gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya bisa dibilang cukup memuaskan untuk blurnya. Kalian bisa lihat ini ya. Ini kalau ditambah chromatic aberration tambah bagus lagi guys ya. Nah, berikutnya nanti aku akan bahas tentang smudge ya. Ini dia fitur smudge, gunanya buat apa. Kalau fitur ini digunakan untuk ilustrasi anime ya, khususnya seperti itu. Dan bagaimana cara settingnya, nanti aku akan jelasin. Aku nggak bikin jadi satu video karena nanti porsi informasinya terlalu besar. Malah nanti jadinya kayak gini, kalian bisa blur tapi kalian nggak bisa smudge. Kalian bisa smudge tapi kalian lupa yang blur itu caranya kayak gimana dan aturannya kayak gimana. Jadi seperti itu. Oke guys ya, jadi thank you banget udah nonton. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja. Jika kalian para pengunjung baru, bisa subscribe aja jika kalian mau. Dan jika kalian mau pesan gambar secara pribadi, kalian bisa DM aja aku. Linknya ada di deskripsi untuk link Instagram aku. Follow juga jika kalian mau ya. Saya akan menggambar sesuai dengan keinginan kalian. Entah itu untuk keperluan cover buku atau clothing atau yang lainnya, terserah, kalian bisa DM aja. Dan jika kalian mau ikutan segmen R3 ya, di situ aku mereview, merestore dan juga meremake gambar dari subscriber, dan kalian bisa DM aja gambar kalian. Oh ya, jika kalian mau DM, tolong kasih caption ya, gambar itu mau diapain, mau dinilai secara langsung di DM atau mau dibikin segmen R3. Jadi aku nggak bingung, kadang ada itu yang ngirim foto tapi ngirim foto doang, nggak dikasih penjelasan, bang ini diapain, tolong dinilai atau gimana. Kadang ada yang kayak gitu, jadi aku bingung mau diapain gitu. Tanpa seizin kalian tentunya aku nggak mau untuk mengotak-ngatik gambar gitu ya, karena merusak karya seni orang lain itu tindakan buruk guys. Nah oke guys ya, jadi thank you banget udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye guys.